Setiap hari di lini masa media sosial kita, ada peran buat merebut perhatian. Tapi, di antara semua meme dan video viral, ternyata ada penantang baru yang nggak disangka-sangka, kebijaksanaan kuno. Loh, kok bisa? Gimana caranya sebuah kitab yang usianya ribuan tahun bisa bersaing sama tren terbaru? Yuk kita bedah pedomannya. Oke, coba kita pikirin deh. Kita semua kan pernah lihat atau bahkan nge-share kutipan-kutipan inspiratif di sosmed. Cuma kalimat singkat di atas gambar yang estetik, tapi apa sih yang sebenarnya bikin pesan-pesan kayak gini jadi viral? Kita mulai dari contoh yang klasik ini. Kalimat kayak gini tuh kesannya kuat banget ya, mendorong kita buat jadi diri sendiri, visualnya bersih, pesannya langsung kena, cocok banget buat di-scroll kepat. Terus ada juga yang kayak gini, fokusnya tuh ke diri kita sendiri, ke potensi tanpa batas yang ada di dalam diri kita. Ini tuh kayak jantungnya motivasi modern yang sering banget kita temuin online. Dan tentu aja, frasa yang satu ini. Pesannya simpel, saring semua yang negatif, fokus ke yang baik-baik aja. Nah, 3 contoh ini udah cukup banget buat ngasih gambaran soal dunia inspirasi digital zaman sekarang. Uniknya, kutipan-kutipan ini tuh punya fungsi yang penting loh, bukan sekedar kata-kata manis. Buat anak muda, ini bisa jadi alat buat bikin perasaan mereka lebih tajam, lebih peka, dan lebih bisa ngertiin orang lain. Jadi, sebetulnya ini menjawab kebutuhan yang emang ada. Tapi, disinilah masalahnya mulai muncul. Kadang, garis antara nasihat yang beneran bagus sama omongan yang kedengerannya doang bagus, itu tipis banget. Nah, ini dia poin utamanya. Kita harus kritis. Soalnya, kalimat yang kedengarannya bijak, kalau nggak kita saring, bisa-bisa malah ngejauhin kita dari nilai-nilai yang sebenarnya kita pegang. Lihat deh perbandingan ini. Ini jelas banget konfliknya. Di satu sisi, dunia bilang, ikutin kata hati lo. Tapi di sisi lain, Alkitab ngingetin kalau hati manusia tuh bisa salah. Jadi ada panduan yang lebih pasti, yaitu firman Tuhan. Ini contoh lain yang kuat banget. Budaya populer sering banget ngejadiin kebahagiaan pribadi sebagai tujuan nomor 1. Tapi Alkitab nawarin prioritas yang beda. Cari dulu kerajaan Allah, yang artinya kadang kita harus lewatin kesulitan demi tujuan yang lebih besar dari sekedar happy-happy aja. Jadi, solusinya gimana dong? Nah, pedoman ini ngajak kita bukan buat buang semua kutipan inspiratif, tapi buat gali dari sumber yang beda, sumber yang udah teruji ribuan tahun. Oke, siap-siap kita belajar istilah baru nih. Mikhatam, asalnya dari bahasa Ibrani yang artinya emas. Jadi, kalau Anda lihat kata ini di kitab Mazmur, itu kayak penanda, hey, perhatiin, ini bagian yang spesial, ini ayat emasnya. Sekarang, kita diajak buat lihat langsung salah satu ayat emas ini, Mazmur 16. Bayangin ya, teks yang usianya 3.000 tahun, tapi katanya masih relevan banget buat inspirasi hari ini. Coba deh dengerin bahasanya. Ini tuh bukan perintah atau aturan kaku. Ini puitis banget. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ini tuh gambaran soal warisan dan rasa syukur yang dalam. Rasa puas yang datangnya dari dalam, bukan dari keadaan luar. Terus ayat ini, coba pikirin deh, di dunia yang serba nggak pasti, ayat ini ngomongin soal stabilitas, soal punya pegangan yang nggak bakal goyah di sebelah kananmu. Ini nawarin rasa aman yang beda banget dari tren online yang datang dan pergi gitu aja. Nah, ini dia inti strateginya, yaitu mengubah cara pandang kita terhadap ayat-ayat Alkitab. Bukan lagi ngelihatnya sebagai aturan kuno yang kaku, tapi sebagai resep hidup yang nggak kalah keren dan relevan, sama apapun yang lagi tren di medsos sekarang. Oke, jadi kontennya ada, keren. Tapi pertanyaannya sekarang, gimana caranya bikin kebijaksanaan kuno ini kena di hati generasi digital? Nah, disinilah kita masuk ke strateginya. Coba perhatikan angka ini, 38,1%. Angka ini penting banget, karena ini nunjukin tantangan sekaligus peluang besar yang ada. Jadi, faktanya gini, anak-anak muda Kristen di Indonesia itu ngabisin waktu berjam-jam di medsos setiap hari. Tapi, cuma segini yang beneran nyari konten rohani. Ada jurang yang lebar banget di sini kan? Nah, pedoman yang kita bahas ini mau coba jembatanin jurang itu. Caranya gimana? Mereka punya strategi 3 langkah yang dirancang khusus buat anak muda. Kuncinya bukan maksa, tapi justru masuk lewat kebiasaan digital mereka. Mari kita bedah satu-satu. Ekspresif diri itu artinya mulai dari apa yang mereka rasain. Lagi stres, patah hati? Oke, kita mulai dari situ. Sesuai permintaan itu ngasih pilihan. Suka musik, seni, ngedit video, e-sports? Boleh. Terakhir, partisipatif. Ini penting banget. Mereka dilibatin langsung, jadi mereka ngerasa punya andil, bukan cuma jadi penonton. Nah, semua strategi ini, ekspresif,
on demand, partisipatif, semuanya ngerucut ke satu tujuan akhir yang menurut saya keren banget. Tujuannya bukan lagi cuma bikin anak muda nonton atau baca konten. Tujuan akhirnya adalah pemberdayaan, mengubah mereka dari yang tadinya cuma nge-scroll pasif jadi kreator yang aktif. Mereka yang justru ikut ngebentuk dunia digital mereka sendiri dengan nyebarin pesan-pesan yang menurut mereka berharga. Dan ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar yang bikin mikir. Kalau strateginya tepat, yang fokus ke ekspresi, pilihan, dan partisipasi, apa mungkin sebuah kitab yang usianya 3.000 tahun bisa jadi the next big thing di media sosial? Menarik buat direnungkan.